Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya Anggar Octavian Prayogi. Dalam breaking news siang ini, kami akan membawa Anda langsung ke liputan mendalam mengenai akses disabilitas di Gereja Katolik Santo Yusuf yang berlokasi di Jalan R.A. Kartini, Jember. Rekan reporter kami, Dwi Puspaningrum, sudah siaga di lokasi untuk menyampaikan detail laporannya. Langsung saja kita simak. Kita sedang berada di Gereja Katolik Santo Yusuf di Jalan R.A. Kartini nomor 26 Jember. Di sini kita akan melihat langsung aksesibilitas yang telah disediakan gereja untuk kenyamanan dan kemudahan bagi penyandang disabilitas. Gereja Santo Yusuf didirikan pada tahun 1927 yang terletak di daerah Jember, Jawa Timur. Gereja ini menjadi gereja pertama yang memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas yang inklusif. Gereja ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap inklusivitas dengan adanya RAM di sisi utama dan di samping gereja. RAM ini dirancang untuk memudahkan akses masuk bagi umat yang menggunakan kursi roda dan alat bantu jalan lainnya. Keberadaan RAM ini tidak hanya mempermudah akses, namun mencerminkan nilai inklusivitas yang tinggi. Dengan fasilitas ini, gereja menjadi lebih ramah bagi semua umat tanpa memandang kemampuan fisik. Gereja memastikan bahwa setiap umat dapat merasakan kemudahan dalam beribadah. Anak tangga di Gereja Santo Yusuf dirancang sesuai prinsip aksesibilitas. Pemasangan tangga ini dilengkapi dengan handrail yang kokoh, berfungsi untuk memastikan keamanan dan stabilitas saat naik atau turun tangga untuk lansia dan umat dengan keterbatasan fisik. Ini adalah bukti perhatian gereja terhadap detail aksesibilitas. Gereja Santo Yusuf saat ini telah memiliki halaman parkir yang luas, sebuah fasilitas yang menjamin kemudahan akses bagi umat dengan keterbatasan mobilitas, termasuk pengguna kursi roda, alat bantu jalan, dan kendaraan khusus lainnya. Namun demi mencapai tingkat inklusivitas yang maksimal, perlu mempertimbangkan area parkir disabilitas seharusnya diposisikan secara optimal di dekat pintu masuk utama gereja. Penempatan ini sangat penting untuk meminimalkan jarak tempuh dan memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, menambahkan rambu atau penanda yang jelas dan mudah dikenali, seperti simbol aksesibilitas internasional maupun papan petunjuk lainnya. Gereja Santo Yusuf memiliki toilet yang dirancang luas dan ramah kursi roda. Toilet ini dilengkapi dengan saklar lampu yang dipasang pada ketinggian rendah untuk memudahkan dan menjamin keamanan seluruh umat. Namun, diperlukan adanya penambahan handrail di setiap bilik toilet. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh umat, terutama para penyandang disabilitas. Asal dari NTT, Flores, sudah bertugas di sini hampir 3 tahun. Apakah saya boleh menanya sedikit tentang gereja ini? Apa tujuan pembangunan gereja ini dengan menyediakan aksesibilitas untuk disabilitas? Oke, baik. Pertama, kita harus menyadari bahwa saudara-saudari kita yang difabel, jadi kita perlu melihat bahwa kami tidak ingin menggunakan kata disabilitas. Disabilitas itu ya kayak orang yang tidak punya kemampuan, tapi menggunakan istilah difabel, different ability. Mereka yang mempunyai kemampuan yang berbeda. Kita perlu membangun sesuatu yang dalam tanda petik itu bisa menunjukkan bahwa kita ini menerima mereka sebagai saudara, menerima mereka sebagai bagian dari gereja ini, sehingga akses-akses perlu dibangun untuk mereka yang berkebutuhan khusus, supaya dengan demikian mereka merasa diterima di gereja ini, mereka juga bisa merasa bahwa mereka adalah bagian dari gereja. Saja. Selanjutnya,
bagaimana komitmen di gereja ini dalam mendukung penyandang difabel melalui fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Oke, baik. Kebetulan beberapa minggu lalu itu ada yang namanya Sidang Agung Gereja Katolik di Indonesia. Sidang Agung yang diadakan setiap 5 tahun sekali, dan itu diadakan di Jakarta dan dihadiri oleh para pemimpin gereja dan juga wakil umat dari setiap keuskupan dari setiap wilayah. Dan salah satu yang dibahas di situ adalah bagaimana kemudian gereja mulai memikirkan untuk perhatian kepada saudara dan saudari yang difabel, kaum difabel. Sehingga rekomendasi dari kegiatan sidang itu adalah supaya di setiap gereja itu dibangun fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung kehadiran mereka untuk ikut ibadat. Yang pertama itu kalau dilihat di dekat ini, depan pintu itu ada kayak apa? Namanya dibuat kayak gitu. Ya itu, sehingga kaum difabel yang tidak bisa, yang hanya bisa di kursi roda, mereka bisa tanpa ada kesulitan. Lalu yang kedua, pimpinan kami di Malang juga mulai secara serius meminta kepada semua gereja-gereja Katolik, juga semua, bukan hanya gereja Katolik, tapi semua sekolah-sekolah, terutama sekolah Katolik, untuk mulai membangun toilet yang bisa digunakan oleh kaum difabel. Ya, seperti itu. Ini masih dalam perencanaan kami, tapi saya kira bahwa karena ini sifatnya adalah perintah, maka itu pasti akan dibangun dalam waktu dekat. Kalau yang tempat lain sudah, selain ada menyediakan beberapa perlengkapan, peralatan untuk kaum difabel, tapi juga dalam waktu dekat juga pasti akan membangun toilet yang bisa diakses untuk digunakan secara khusus oleh kaum difabel. Dan tentu kami harus mendengarkan juga banyak ahli. Kami tidak tahu kira-kira toilet ini yang bagus atau pas cocok untuk yang kaum difabel itu seperti apa. Tapi kami tidak. Tapi itu jelas kami akan berkomitmen. Berarti apakah ada rencana dari gereja dalam perbaikan lagi fasilitas-fasilitas yang ada di sini yang lebih akses lagi, misalnya seperti guiding block gitu? Kami punya komitmen seperti itu. Hanya kami harus mengaku bahwa kami juga membutuhkan masukan-masukan dari umat, dan saya kira ini ada suatu hal yang baik untuk menjadi masukan bagi gereja kami, supaya dengan demikian orang-orang kaum difabel itu bisa merasa diterima, karena memang mereka adalah bagian dari gereja ini. Hanya seringkali kita merasa karena selama ini mereka dianggap sebagai disabilitas, orang yang tidak punya kemampuan yang seperti manusia, yang orang-orang normal pada umumnya. Tapi kemudian kita melihat sesuatu yang baru. Mungkin suatu saat nanti kami akan menyediakan juga kitab suci yang ada Braille. Ya. Mungkin hanya sekarang kami tapi yang paling penting bagi kami adalah sekarang punya komitmen. Ada potensi untuk membuat ini menjadi lebih baik dengan mencoba penambahan guiding block khususnya pada area halaman sampai pintu masuk agar memudahkan penyandang disabilitas untuk masuk ke dalam gereja, dan penambahan ramp atau jalur landai maupun guiding block khususnya pada area menuju toilet untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi umat khususnya pada penyandang disabilitas. Dan itulah aksesibilitas yang terdapat di Gereja Santo Yusuf, Jember, Jawa Timur. Diharapkan bisa menjadi contoh bagi rumah ibadah yang lainnya dalam mewujudkan aksesibilitas. Saya Dwi Puspaningrum melaporkan langsung dari Gereja Santo Yusuf di Jember, Jawa Timur.